Ferguson Lambang. Ia akan menjadi dosen pengampu mata kuliah Data Science ini. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang bagaimana nanti teman-teman akan mendapatkan nilai di mata kuliah ini. Terdapat 3 komposisi utama. Yang pertama adalah tugas sebesar 35%. Pastikan teman-teman sudah menjalankan semua aktivitas yang ada di LMS Pada. Pastikan tidak ada yang terlewat, seperti forum, download materi, menonton video, mengerjakan kuis yang ada di video, dan pastinya pilihan tugas yang harus teman-teman kerjakan. Yang kedua adalah ujian tengah semester. Teman-teman harus mengerjakan ujian tengah semester yang nanti akan kita jalankan di pertemuan ke-8. Bobotnya sekitar 25%. Selanjutnya yang terakhir adalah project. Mata kuliah Data Science ini didesain project based learning. Artinya, pada tahapan akhir nanti diharapkan teman-teman semua bisa mengerjakan project Data Science. Teman-teman akan membuat kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Silakan pilih kelompok mulai dari sekarang, dan pastikan nanti pada bagian akhir teman-teman harus mempresentasikan bagaimana teman-teman bisa menerjemahkan masalah, mengolah data, hingga mempresentasikannya ke khalayak umum. Dalam hal ini, mempresentasikan di kelas. Ya. Kemudian di mata kuliah ini terdapat beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan bisa dicapai oleh teman-teman semua ketika teman-teman sudah menyelesaikan mata kuliah ini. Terdapat juga beberapa referensi yang sudah saya siapkan untuk bisa teman-teman pelajari. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi Data Science. Jadi apa sih sebenarnya Data Science? Data Science adalah sebuah keilmuan multidisiplin yang menggabungkan aspek-aspek pengetahuan seperti matematika, statistik, ilmu bisnis dalam artian ilmu sesuai konteks masalah yang dikerjakan, yang kita menggunakan data-data yang ada digabungkan dengan pengetahuan tadi, yang diharapkan kita mendapatkan sesuatu insight, sesuatu pemahaman tentang data, yang pemahaman itu bisa kita gunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Data science ini banyak sekali bisa kita temui di dunia industri, bahkan paling gampang di sosmed, di internet, atau bahkan di HP kita. Seseorang yang berprofesi di bidang data science disebut dengan data scientist. Dan data science ini memiliki banyak irisan dengan data mining. Terdapat sebuah diagram menarik yang digambarkan oleh Drew Conway yang menggabungkan bahwa untuk bisa terampil menjadi seorang data scientist yang handal, setidaknya ada 3 domain yang harus kita pahami atau kita kuasai. Yang pertama adalah domain matematik dan statistik. Karena kita mengolah data, maka sudah pasti pengetahuan tentang bagaimana pemusatan data seperti rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan beberapa istilah seperti korelasi dan sebagainya, setidaknya harus teman-teman pahami. Aspek yang kedua adalah hacking skills atau teknik bagaimana teman-teman bisa melakukan otak-atik terhadap data yang dimiliki. Data bisa berupa Excel, bisa berupa file seperti teks, gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman bisa menggabungkan antara skill mengotak-ngatik data dengan ilmu matematika maupun statistik, maka irisan dari keduanya kita sebut sebagai machine learning. Machine learning inilah yang menjadi dasar atau inti utama dari konteks lain, ilmu lain yang disebut sebagai data mining. Nah, aspek yang ketiga yang tidak kalah penting adalah domain expertise atau substantive expertise. Aspek ini setidaknya memberikan gambaran bahwa ketika kita mengolah data, maka kita pun juga harus paham tentang data apa yang sedang kita olah. Jika misalnya rekan-rekan atau teman-teman mengolah data tentang perminyakan, maka setidaknya kita paham variabel A artinya apa, variabel B artinya apa, dan lain sebagainya. Gabungan dari ketiga aspek ini menjadikan kita memiliki skill lengkap untuk menjadi seorang data scientist yang profesional. Ketika kita hanya memahami aspek substantif dan aspek hacking skill, maka itu berada di dalam danger zone, yang artinya kita bisa mendapatkan koefisien-koefisien statistik
Namun jika kita tidak memahami matematikanya, maka seringnya akan mengalami kondisi di mana kita misleading atau kita tidak paham tentang apa yang kita kerjakan. Jadi pastikan setidaknya pemahaman tentang ketiga aspek ini diperlukan untuk menjadi seorang data scientist profesional. Aspek lain yang harus kita pahami adalah perbedaan antara data science dengan data analytics. Di data science, kita mengolah data, sekaligus kita bisa mengambil sebuah keputusan, dan sekaligus kita bisa melakukan prediksi. Sementara pada data analytics, hanya sekedar memberikan kesimpulan berupa gambar, visualisasi yang memberikan ringkasan tentang data yang kita miliki. Atau bisa juga dikatakan, data analytics merupakan bagian dari data science itu sendiri. Jadi data science sifatnya lebih luas. Nah, sekarang kita memiliki data tentang nilai mahasiswa dari sebuah program studi. Anggap saja nilai ini didapatkan setelah 4 tahun berlalu, sehingga mahasiswa sudah melaksanakan setidaknya 8 semester. Terdapat beberapa informasi di bagian kolomnya seperti asal sekolah, IP semester sekian, kemudian pada bagian akhir ada keterangan apakah dia lulus tepat waktu atau tidak. Jika dalam kondisi 8 semester atau 4 tahun mereka sudah lulus, maka mereka lulus tepat waktu. Jika setelah 8 semester mereka belum lulus, maka mereka tidak lulus tepat waktu. Kira-kira dari data ini, informasi apa yang bisa digali? Coba deh teman-teman pikirkan dulu. Nah, kedepannya nanti kita akan menggali banyak hal. Bisa saja kita menginvestigasi siapa tahu mereka-mereka yang berasal dari SMA atau SMK tertentu, ternyata mereka lebih banyak yang lulus tepat waktu. Atau bisa jadi mereka-mereka yang tidak lulus tepat waktu selalu mengalami kendala pada mata kuliah tertentu. Atau bisa jadi ada semester-semester tertentu yang membuat kendala dari banyak mahasiswa mengalami kesulitan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, aspek-aspek seperti itu, atau setidaknya jika teman-teman punya ide-ide seperti itu, itulah yang disebut sebagai insights. Insights adalah informasi yang bisa kita gali dari data yang kita miliki. Kita akan bahas insights dan bagaimana menggalinya nanti di materi-materi mendatang. Nah, pertanyaan sekarang adalah kenapa data science itu penting sekali? Jika kita explore lebih dalam, maka saat ini ada banyak sekali data di sekitar kita. Anggap saja rekan-rekan berada di dunia perhotelan misalnya. Ada banyak sekali data customer, data pesanan tiket, data barang-barang, kamar mana saja yang sudah terisi, hari-hari apa saja yang sudah terisi, hari-hari apa saja yang sepi, dan sebagainya. Atau jika kita berada di dunia perbankan, maka banyak sekali data, transaksi setiap hari. Kemudian belanjaan yang paling banyak digemari seperti apa, nasabah-nasabah karakteristiknya seperti apa, hutang, kemudian kartu kredit, banyak sekali data-data yang bisa kita gali. Atau bahkan jika kita berada di dunia yang cukup asing bagi teknik industri, misalnya dunia astronomi, maka banyak sekali data-data yang bisa digali. Belum lagi jika ditambah dengan internet, banyak sekali data-data berseliweran yang sebenarnya data-data itu adalah sebuah gudangnya informasi. Perusahaan-perusahaan yang bisa mengolah data sedemikian banyak dan bisa menggali insights, bisa menggali inti dari data dan menggunakan informasi itu untuk mengambil keputusan atau melakukannya untuk bisa mendapatkan keunggulan dalam bisnis, maka biasanya mereka akan memimpin persaingan bisnis. Coba perhatikan perusahaan-perusahaan saat ini yang terkenal, maka setidaknya mereka paham bagaimana cara mengolah data-data user maupun data customer-nya. Data-data itu juga berukuran sangat besar. Anggap saja kita memiliki sebuah flash disk ukuran 1 GB. Maka itu masih kecil sekali dibandingkan dengan big data. Di luar sana ada istilah big data di mana datanya berukuran raksasa. Saking raksasanya, maka tidak mungkin kita bisa membuka big data hanya dengan menggunakan laptop maupun komputer PC di rumah yang kita miliki. Saking besarnya, maka setidaknya ukuran minimal dari sebuah big data adalah 1 petabyte. Perlu diperhatikan bahwa 1 petabyte adalah 1000 terabyte. Dan 1 terabyte adalah 1000 gigabyte. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar big data. Tidak mudah memang mengolah big data, tapi setidaknya siapapun dari mereka di luar sana yang bisa mengolah big data dan bisa menggunakan informasi penting di dalamnya, maka bisa jadi dia akan memiliki competitive advantage.
dia akan memiliki sebuah posisi yang sangat unggul dalam persaingan di dunia industri. Data-data itu sangat banyak sekali. Anggap saja kita ambil contoh bagaimana dengan Twitter atau sekarang disebut sebagai X, ya. Jadi per detiknya ada jutaan tweet yang muncul. Atau bagaimana dengan YouTube? YouTube mungkin per detiknya ada puluhan ribu video yang diupload setiap hari. Belum lagi data-data transaksi perbankan. Bisa rekan-rekan bayangkan berapa banyak transaksi yang terjadi di salah satu bank swasta terkenal di Indonesia. Per detiknya mungkin ada 1 juta transaksi bersamaan. Itu semua adalah data. Kita bisa menyebut sebuah data menjadi istilah big data, maka setidaknya dia harus memenuhi syarat 4V. Yang pertama adalah di bidang volume atau volume. Setidaknya ukurannya minimal adalah 1 petabyte. Jadi jika rekan-rekan atau teman-teman memiliki file Excel dengan baris yang sangat banyak, kolom yang sangat banyak, maka itu bukanlah big data. Itu hanya file yang berukuran besar saja. Selanjutnya adalah velocity atau kecepatan data. Big data adalah data yang per detiknya selalu ada data-data baru. Berbeda dengan data Excel, data kuliah misalnya, kita mengerjakan tugas bersama teman, maka data itu paling mungkin hanya akan update seminggu sekali, atau ketika kuliah sudah selesai, ya sudah selesai, datanya tidak terupdate lagi. Tapi bagi big data, seperti transaksi perbankan, bagaimana video-video diupload di YouTube, bagaimana status diupload di Twitter maupun di Facebook, Instagram, video di TikTok, yang setiap saat selalu ada lagi file baru, data baru, dan seterusnya, itu baru big data. Kemudian syarat selanjutnya adalah variety. Dalam setiap satu jenis data, ada banyak sekali informasi yang ada di dalam data tersebut. Sekaligus ada, sebagai contoh misalnya, anggap saja orang upload posting di Twitter atau di X. Dalam sekali posting, mungkin dia tidak hanya posting tentang tulisan saja, tapi bisa jadi ada video, bisa jadi ada musik, dan sebagainya. Atau di Facebook, maka banyak sekali informasi yang ada dalam status seseorang. Misalnya, kita bisa menggali teksnya, kita bisa mendapatkan gambar, kita bisa mendapatkan jumlah komen, kita bisa mendapatkan jumlah likes, jumlah share, dan sebagainya. Dalam satu data, ada banyak informasi di sana. Itu yang disebut sebagai variety. Yang terakhir adalah veracity. Veracity artinya adalah data itu terdiri dari informasi yang harus kita filter terlebih dahulu. Tidak semua informasi yang ada di internet, di Twitter misalnya, semua ada informasi yang layak untuk dipercaya. Kita harus filter dulu mana informasi yang benar atau mana informasi yang bersifat hoax. Jadi pastikan ketika kita mengambil data, maka tidak langsung data itu bisa kita olah, tapi harus kita filter dulu mana yang harus digunakan dan mana yang harus dibuang. Jadi sebuah data bisa disebut sebagai big data, setidaknya dia harus memenuhi 4 syarat tersebut. Dari banyaknya informasi data yang berseliweran tadi, maka sebenarnya data itu ada di mana-mana. Permasalahannya adalah terlalu banyak data, sehingga kita bingung informasi mana dan data mana yang harus kita pilih, bagian mana yang harus kita ambil, dan teknik apa yang harus kita gunakan untuk bisa menggali informasi dari data tersebut. Tahun-tahun ke depan akan dibutuhkan orang-orang yang paham tentang ini. Kedepannya dibutuhkan kalian-kalian yang paham tentang bagaimana membaca data, bagaimana mengolah data, menggali informasi, dan bisa menggunakan informasi itu untuk mengambil keputusan yang tepat. Tidak mudah memang menerjemahkan dari data raw, data kasar istilahnya, data yang belum difilter, belum diolah, menjadi sebuah cerita yang menarik. Butuh banyak proses, mulai dari merapikan data, memilah-milah data, kemudian mengolahnya menjadi sebuah informasi yang muncul dari data tersebut. Mungkin nanti kita juga akan menggunakan machine learning, dan yang tidak kalah penting adalah bisa menceritakan informasi yang kita gali ke orang yang memerlukan informasi tersebut. Biasanya mereka-mereka yang memerlukan informasi ini adalah para decision maker. Bisa direktur, manajer, atau pimpinan di organisasi tempat kita bekerja. Atau bisa jadi untuk kita sendiri. Sebagai contoh sederhana, anggap saja kita adalah seorang direktur di sebuah perusahaan. Kita memiliki banyak pegawai dan kita bisa menganalisis data
jam masuk dan jam keluar dari pegawai kita. Data raw-nya berupa informasi tanggal, siapa pegawainya, dan kapan dia masuk dan kapan dia keluar. Jika kita mengambil keputusan berdasarkan data mentah, data raw, maka sangat tinggi resikonya. Maka pastikan dari data raw itu kita filter terlebih dahulu atau kita olah lagi sehingga kita mendapatkan data yang merangkum informasi-informasi yang ada di data mentah tadi. Anggap saja kita bisa merekap berapa frekuensi setiap pegawai, apakah dia masuk telat atau tidak. Kita juga bisa merekap hari-hari apa saja mereka masuk on time dan hari-hari apa saja mereka pulang lebih cepat. Nah, ketika kita bisa beralih dari raw data menjadi data yang sudah diolah, maka lebih banyak informasi yang bisa kita gunakan di dalamnya. Ketika kita menggunakan data yang sudah diolah, maka semakin kecil resiko terjadi konflik atau misleading di situ. Ketika kita hanya menggunakan data raw, maka bisa jadi kita tidak mendapatkan informasi yang cukup karena dia masih data mentah. Sebuah keputusan yang didasarkan dari data mentah sangat tinggi resikonya. Misalnya hanya dengan melihat karena dia dalam satu hari masuk telat dan pulang cepat, tanpa bertanya kenapa dia bisa datang terlambat, kenapa dia ingin pulang cepat, hanya dalam berdasarkan data itu saja, maka sangat tinggi resikonya kita mengambil keputusan yang salah. Tapi sekarang misalnya kita sudah lihat gitu ya, ternyata banyak para pegawai itu di setiap hari Senin mereka pada datang terlambat dan setiap hari Jumat mereka pulang cepat. Nah, bisa jadi jika kita adalah seorang direktur yang bijak, kita bisa membuat sebuah peraturan baru misalnya. Kita memperbolehkan para pegawai untuk masuk terlambat di hari Senin, jam 10 misalnya, dan pulang cepat di hari Jumat, tapi selisih waktu yang hilang kita akumulasikan di hari-hari lain. Misalnya hari Selasa, Rabu, dan Kamis, durasi kerja mereka lebih panjang. Siapa tahu dengan keputusan seperti itu akan menjadi win-win solution bagi perusahaan dan bagi para pegawai. Bisa jadi mereka-mereka yang masuk terlambat di hari Senin karena mereka mempersiapkan presentasi di hari Minggunya. Dan bisa jadi mereka-mereka yang pulang cepat dari Jumat adalah mereka-mereka yang sudah tidak sabar untuk bisa bertemu dengan keluarga-keluarganya di rumah. Dalam hal ini, ketika seorang pengambil keputusan memiliki informasi yang lengkap tentang data yang dia miliki, maka semakin banyak alternatif keputusan yang bisa dihasilkan. Semakin banyak alternatif keputusan yang bisa dihasilkan, maka semakin besar potensi dia untuk bisa mendapatkan keputusan yang tepat bagi semuanya. Nah, mudahnya, setiap kita memiliki data raw, maka pastikan kita untuk bisa menggali lebih dalam tentang informasi tersebut. Bisa dari data apa saja. Teman-teman bisa menggunakan data yang ada di kelas. Misalnya data tinggi badan, data berat badan teman-teman kita, data usia, dan lain sebagainya. Jadi itu pertemuan kita hari ini. Semoga teman-teman sudah mendapatkan gambaran tentang apa itu data science. Kemudian teman-teman juga sudah mendapatkan gambaran seperti apa karakteristik dari big data. Teman-teman juga sudah mendapatkan gambaran tentang mengapa saat ini data science menjadi sangat penting. Dan teman-teman sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara kita bersikap terhadap data yang kita miliki. Masih semangat untuk terus belajar? Kita akan bertemu lagi di materi-materi selanjutnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.